Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tuparni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, doa pangestu panjenengan hari ini sehat. Panjenengan Sehat, Pak. Alhamdulillah, pangestu panjenengan. Pak Tuparni, kemarin kok WA saya, katanya, Bundar, kita mau ngobrol-ngobrol. Apa yang mau dibicarakan kali ini, Pak? Kita punya waktu kira-kira 15 menit, Pak, untuk ngobrol. Oke. Terima kasih begini, Bu. Jadi saya mempunyai mimpi yang besar bahwa kalau kita menengok sejarah, SMA Muhammadiyah itu pernah mengalami sebuah kejayaan yang luar biasa pada masa itu. Bahkan SMA Muhammadiyah itu kan termasuk menjadi pilihan masyarakat, menjadi alternatif sekolah pilihan di Kabupaten Pacitan tingkat SLTA pada kala itu. Nah, sehingga kami berupaya bagaimana bisa mengembalikan trust masyarakat, kepercayaan masyarakat itu memilih kembali SMA Muhammadiyah menjadi tujuan pilihan anak-anak setelah tingkat SLTP maupun MTS bisa masuk ke SMA Muhammadiyah ini. Baik, Pak Tuparni. Jadi pembicaraan kali ini kita akan, Pak Tuparni ingin mengembalikan kejayaan SMA Muhammadiyah saat itu yang menjadi pilihan masyarakat untuk menyekolahkan, menitipkan putranya di sini, gitu ya. Iya. Jadi target pembicaraan kali ini untuk mengembalikan kejayaan itu antara lain apa, Pak Tuparni? Ya, jadi kalau kita melihat perkembangan saat ini, diantaranya akan kita harus bisa mengefektifkan ya Bapak Ibu guru melalui aset-aset yang kita miliki. Jadi di SMA Muhammadiyah Pacitan ini kan luar biasa aset, terutama sumber daya manusianya. Jadi nanti bagaimana pengelolaan komunitas belajar yang ada di SMA Muhammadiyah Pacitan ini bisa lebih unggul. Baik, ya. Berarti tujuan pembicaraan kali ini dan targetnya Pak Tuparni ingin istilahnya mempercepat atau melajukan ya Pak, Ya, betul. efektivitas komunitas belajar di SMA Muhammadiyah Pacitan ini. Baik, Pak Tuparni tadi sudah agak menggambarkan ya bahwa SDM di sini itu luar biasa unggul. Kemudian coba Pak Tuparni mohon digambarkan atau diidentifikasi kira-kira untuk tujuan Pak Tuparni melajukan atau melajukan efektivitas komunitas belajar di SMA Muhammadiyah ini, Pak Tuparni bisa mengidentifikasi, menggambarkan seperti apa sih sebenarnya kendala-kendala dulu ya yang ada di SMA Muhammadiyah ini dulu. Kendala-kendala atau mungkin yang menghambat atau mungkin masalah lah yang ada di SMA Muhammadiyah. Monggo silakan. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara masalah kendala itu kan memang terutama masalah finansial ya. Karena finansial itu kan juga termasuk aset yang mendukung kelancaran proses dalam pengembangan sekolah itu. Nah, sehingga saya berkeinginan bahwa kita harus mengumpulkan ya Bapak Ibu guru itu menyatukan persepsi. Karena yang dibutuhkan adalah komitmen bersama. Bagaimana bisa semua anggota komunitas belajar di SMA Muhammadiyah itu satu pandangan, satu visi, satu misi, tujuan yang sama, yaitu mengembangkan SMA Muhammadiyah Pacitan. Baik, jadi kalau misalnya ingin Pak Tuparni melajukan efektivitas komunitas belajar, sebenarnya kelemahannya hanya di finansial saja, hanya ya Pak, hanya di finansial saja. Yang lain mungkin Pak Tuparni bisa menggambarkan bagaimana keunggulan dari
warga sekolah, guru-gurunya, mungkin lingkungan belajarnya, lingkungan sekolahnya, atau keunggulan-keunggulan yang lain yang bisa Pak Tuparni angkat sebagai aset utama untuk mengefektifkan komunitas belajar itu. Ya, jadi kalau kita mempelajari bahwa beberapa aset yang bisa kita kembangkan, itu yang paling utama di SMA Muhammadiyah itu kalau saya baca itu adalah aset agama dan budaya. Jadi budaya, agama, kebetulan di SMA Muhammadiyah ini kan memang merupakan salah satu lembaga pendidikan yang diantaranya tujuannya adalah sebagai lembaga dakwah, menyiapkan kader ya. Jadi ini saya pikir bisa diangkat ya, sehingga kemarin kita mencoba membuka wacana bagaimana sekolah ini yaitu dengan program yang baru, yaitu program tahfidz itu ya. Dengan program tahfidz ini ternyata luar biasa dampak yang kita dapatkan ya, dari tujuan organisasi, tujuan pendidikan ya, menciptakan anak yang berkarakter ya. Bahkan kalau kita mengambil salah satu contoh ya, ada salah satu anak tamatan SMP masuk ke SMA Muhammadiyah yang pada saat itu bacaan Al-Qur'annya saja baru Iqra ya. Iqra itu kan masih sangat dasar sekali. Dengan pendampingan aset yang ada, sumber daya manusia yang kita miliki, kita menyiapkan dengan beberapa guru pendamping tahfidz dengan durasi waktu 2,5 tahun, anak itu sudah mempunyai kemampuan yang luar biasa. Membacanya sudah bagus, sudah bisa, bahkan mempunyai hafalan itu sampai di kelas 3 itu 2 juz ya. Hafal di juz yang ke-30 dan juga juz yang ke-29. Nah, ini saya pikir aset yang bisa kita kembangkan dari satu unsur, yaitu aset agama dan budaya. Bahkan beriring berjalannya waktu ya, ini anak-anak juga sudah ada yang mempunyai hafalan 5 juz ya. Dan juga sudah mulai ada yang melirik, tertarik menyekolahkan anaknya ke SMA Muhammadiyah itu dari luar kabupaten ya. Bahkan kemarin juga ada alumni yang dari Surabaya, ada juga yang alumni dari Bali itu ya. Kelas 1 ini ya, mudah-mudahan nanti dengan kita bisa mensiarkan apa yang menjadi tujuan kita, terus kita florkan ya melalui media-media ini, trust masyarakat bisa kembali pulih bahwa SMA Muhammadiyah itu masih ada, masih eksis, dan ternyata juga mampu untuk menyiapkan kader umat, kader bangsa, dan juga kader persyarikatan gitu. Baik Pak Tuparni, tadi saya bisa garis bawahi ya bahwa ternyata kelemahannya mungkin ya hanya di keuangan, namun di finansial lah. Namun keunggulannya banyak sekali, antara lain komitmen bersama para guru. Itu sudah luar biasa. Kemudian juga aset dari SDM itu sendiri, kompetensi para guru. Selain komitmen bersama, juga kompetensi para guru juga luar biasa besar. Kemudian yang luar biasa besar di sini adalah aset agama dan budaya, terutama pada program tahfidz. Itu ya Pak ya. Jadi ada anak-anak yang lulusan SMP baru Iqra saja di sini sekian lama sudah bisa 2 juz, ada yang 5 juz, dan ini sudah juga menarik bagi masyarakat luar kabupaten Surabaya, Bali, dan lain-lain. Nah, antara mungkin ada lagi Pak aset yang lain yang bisa mendukung SK komunitas belajar dari kebijakan sudah ya? Sudah ada ya? Alhamdulillah SK sudah kita terbitkan, dan juga Bapak Ibu guru sudah mulai action ya. Jadi kita buat
karena memang kita tidak seperti sekolah negeri mempunyai banyak guru yang satu bidang ya, tapi kita kumpulkan menjadi satu rumpun ya, rumpun MIPA, rumpun sosial dan sebagainya. Ya, itu adalah upaya yang kita lakukan supaya apa yang menjadi target tujuan kita membentuk Kombel itu bisa berjalan seperti itu. Baik Pak Tuparni, jadi selain keunggulan-keunggulan yang sudah disebutkan tadi, ternyata SK Kombel juga sudah ada perumpun mata pelajaran dan guru-guru sudah beraksi, sudah berkegiatan. Kalau misalnya diukur gambarannya ya Pak Tuparni itu kegiatan komunitas belajar di SMA Muhammadiyah ini sudah berapa persen? Kalau dihitung misalnya dari 50 sampai 100%. Kalau saya perkirakan ya sudah 80%, Bu. Sudah 80%. Iya, 80%. Karena gini, kalau kita berbasis data, umpama target pertama Bapak Ibu guru sudah bisa menyiapkan perangkat pembelajaran. Ya, itu kan di